Selamat pagi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita saat ini, hari Senin tanggal 18 Mei 2026, tertulis dalam kitab Ayub, pasal 19 ayat 25. Dalam bahasa Batak Toba dikatakan, Aitakas dohu boto mangulu do si pangulu au. Jala ibana perpudi jongjong di atas orbuk. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ribuan tahun yang lalu, Ayub berseru dengan keyakinan yang penuh dari dasar lubuk hatinya yang terdalam. Tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Ayub adalah orang yang sangat saleh dan takut akan Tuhan. Namun demikian, penderitaan menimpa Ayub. Bukan penderitaan biasa, tapi penderitaan yang sangat berat. Dia semula adalah orang yang sangat kaya raya. Namun seluruh harta bendanya habis. Ke-10 anaknya meninggal. Tubuhnya dipenuhi borok. Sahabat-sahabatnya menuduhnya telah melakukan dosa yang besar sebagai penyebab penderitaannya. Semua orang yang dahulu dekat dengan Ayub sekarang menjauh dan mengucilkannya. Tidak ada lagi orang yang mendengarnya, sekalipun dia tidak melakukan kesalahan. Ayub masih tetap dipersalahkan. Sekalipun dalam penderitaannya, dia masih hidup dalam kesalehan dan takut akan Tuhan. Dalam kondisi yang demikian, Ayub menyadari bahwa ia tidak bisa lagi mengharapkan pembelaan manusia. Sehingga muncul pernyataan iman yang luar biasa ini. Pernyataan iman ini tidak lahir ketika keadaan nyaman, tetapi dari penderitaan yang sangat berat. Ayub mengatakan, penebusku hidup. Dalam kitab Perjanjian Lama, seorang penebus adalah kerabat dekat yang bertugas membela anggota keluarga yang tertindas, menebus tanah yang terjual, atau membalas ketidakadilan. Karena semua sahabat manusia Ayub telah meninggalkannya, sehingga Ayub menyatakan bahwa Allah sendirilah penebus yang akan bangkit di atas debunya untuk memulihkan kehormatannya dan membenarkan dirinya. Di tengah rasa sakit, Ayub tetap percaya bahwa Tuhan hidup dan akan bertindak. Ia memiliki harapan untuk kebenaran pada akhirnya akan dinyatakan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tidak semua bisa kita pahami setiap kejadian dalam hidup kita. Ayub sendiri tidak memahami
alasan mengapa dia harus mengalami penderitaan yang berat. Kita juga bisa mengalami masa sulit seperti kehilangan, kegagalan, sakit, atau tekanan hidup. Ayat ini mengajarkan bahwa di tengah situasi terburuk sekalipun, kita tetap punya harapan karena Tuhan hidup dan tidak meninggalkan kita. Ayub menderita bukan karena kesalahannya, namun dia dihakimi dan diberi stigma negatif oleh sahabat-sahabatnya. Di era media sosial saat ini, penghakiman massa sangat mudah terjadi. Di media sosial mungkin kita merasa difitnah, dihina, atau disalahpahami. Namun nats ini memberikan ketenangan batin. Kita tidak perlu kelelahan membela diri di hadapan manusia jika kita tahu bahwa ada pembela, ada penebus yang mengetahui kebenaran. Dia akan memulihkan nama baik kita pada waktunya. Penebusku hidup bukan sekedar kalimat puitis, tetapi pegangan dalam menghadapi realitas hidup. Tuhan bersedia menghampiri kita di tempat debu persoalan kita untuk mengangkat kita kembali. Hidup kita bukan dikendalikan oleh manusia, tetapi Tuhan. Itulah yang membebaskan kita dari kecemasan yang berlebihan tentang masa depan. Yesus Kristus penebus hidup kita telah memberi pengharapan akan hari esok yang lebih indah, seperti Ayub yang mendapatkan kembali keindahan hidup lebih dari apa yang pernah ada. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami datang ke hadirat-Mu dengan penuh rasa syukur. Hari ini kami diingatkan oleh iman hamba-Mu Ayub yang di tengah badai kehidupannya tetap memegang satu kepastian bahwa penebusnya hidup. Engkaulah penebus kami dan berkuasa atas hidup kami di tengah pergumulan, penderitaan, dan ketidakpastian. Terima kasih karena Engkau adalah Allah yang hidup. Inilah menjadi kekuatan bagi kami untuk menghadapi hari esok, karena kami tahu bahwa pada akhirnya Engkaulah yang akan bangkit menang atas segala persoalan kami. Ampuni kami atas dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom.